Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah perbedaan definisi operasional dengan definisi istilah. Teman-teman sekalian, masih ada sebagian teman-teman mahasiswa yang masih terbolak-balik penggunaan definisi operasional dengan definisi istilah, atau masih ada yang menganggap bahwa itu keduanya sama saja, mau menggunakan definisi istilah ataupun definisi operasional. Apa yang terjadi kebanyakan teman-teman mahasiswa menulisnya di daftar isi itu adalah, atau di proposalnya atau skripsinya, definisi operasional, tapi isinya adalah definisi istilah. Nah, untuk itulah saya ingin membantu teman-teman untuk tahu apa bedanya definisi operasional dengan definisi istilah. Kalau definisi istilah itu adalah menjelaskan arti kata yang masih harus disamakan persepsinya. Jadi biasanya adalah untuk menjelaskan judul, ya. Misalnya ada judul di atasnya tentang proses pembelajaran daring misalnya. Daring itu memang sudah tahu dalam jaringan, tapi dalam jaringan itu apa maknanya, artinya itu dijabarkan, dijelaskan, ya, apa yang dimaksud dengan daring gitu ya. Kemudian misalnya ada lagi misalnya istilah-istilah yang harus dijelaskan supaya orang melihat di dalam judul itu ada kesamaan persepsi. Misalnya adalah contoh-contoh yang berkaitan dengan judul-judul psikologis misalnya, ada nggak misalnya di situ yang harus dijelaskan? Atau teman-teman yang menuliskan tentang judul yang hubungannya dengan manajemen keuangan misalnya, ada bagian-bagian misalnya likuiditas misalnya, ada nggak harus dijelaskan itu? Kalau memang itu masyarakat yang akan membaca itu sudah tahu maknanya, nggak perlu. Tapi kalau dimungkinkan masih ada yang belum paham, ya dijelaskan lagi di dalam definisi istilah, ya. Baik, misalnya lagi ada judulnya yang menggunakan istilah inklusif misalnya, ya. Ada misalnya proses pembelajaran inklusif. Nah, berarti inklusifnya yang masuk di dalam penjelasan istilah, ya, kayak gitulah. Nah, sekarang kita lihat di dalam definisi operasional. Pada kesempatan ini saya akan menitik beratkan bagaimana menjelaskan definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu terminologi yang diberikan kepada suatu peubah, ya, atau konstruk dalam rangka kita memberikan arti untuk proses pengukuran. Jadi berbeda dengan definisi istilah. Jadi kalau kita lihat, karena kita akan mengukur variabel tersebut, dijelaskan dengan definisi operasional, kemudian dijelaskan bagaimana kita akan mengukurnya. Nah, di dalam definisi operasional itu adalah seperti juklak, ya. Juklak, petunjuk dan pelaksanaan bagaimana cara kita mengukur suatu variabel, ya. Jadi sekaligus kita jelaskan bagaimana skala pengukurannya. Jadi supaya apa yang sudah kita jelaskan itu bisa juga digunakan oleh peneliti lain, gitu. Nggak harus kita misalnya yang melaksanakannya, bisa juga dilakukan oleh yang lain karena udah paham, ya. Jadi kalau misalnya itu proses pengukuran yang dilakukan oleh orang lain, akan paham makna dari variabel itu. Nah, kemudian di dalam menjelaskan definisi operasional itu, kita lihat dulu kegunaannya untuk apa, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah bagi peneliti kegunaannya adalah mempermudah melakukan pengukuran variabel, ya. Jadi karena sudah didefinisikan, ya, jadi lebih mudah. Kemudian kalau kita tidak definisikan, itu khawatir salah, gitu. Atau bukan khawatir lagi, bisa jadi adalah menimbulkan kesalahan pengukuran karena tidak didefinisikan, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang contoh, ya, sederhananya saja misalnya
hubungan komunikasi interpersonal dengan motivasi berprestasi misalnya. Nah, komunikasi interpersonal itu harus dibuat definisi operasionalnya, yaitu kita jelaskan sebagai berikut. Contoh aja nih ya, supaya gampang nih, supaya dipahami lebih mudah pemahamannya. Komunikasi interpersonal adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah komunikasi antar pribadi pendidik anak usia dini, karena penelitiannya contohnya adalah pendidik anak usia dini atau guru PAUD gitu. Kemudian subvariabelnya itu adalah kita lihat misalnya contohnya ya, kalau di dalam proses pengukurannya nanti kita akan melihat definisi operasionalnya dulu. Misalnya saya ambil contoh nih yang gampang ya. Kemampuan menjalin hubungan baik. Jadi dari pengukuran komunikasi interpersonal, bagian apa yang mau diukur? Ada 3, yaitu 1, kemampuan menjalin hubungan baik, lalu bagaimana teknik berkomunikasi, bagaimana sikap berkomunikasi. 3 aja itu. Jadi yang lain-lain tidak diukur gitu ya. Jadi maksud dari definisi operasional, kita menjelaskan dari komunikasi interpersonal itu aspek apa yang akan diukur, lalu dijelaskan. Contoh aja nih ya, saya ambil yang teknik komunikasi, yaitu cara-cara yang digunakan dalam berkomunikasi. Nanti itemnya adalah bagaimana cara-cara berkomunikasi. Kemudian yang sikap dalam berkomunikasi yaitu ekspresi seorang pendidik di dalam berkomunikasi baik verbal maupun non-verbal. Itu dijelaskan seperti itu. Jadi berarti yang tidak dijelaskan tidak diukur. Lalu di bawahnya ditutup dengan skala pengukuran komunikasi interpersonal ini adalah skala ordinal dengan mengacu pada skala Likert 1 sampai 5. Nah itu jadi skalanya dikasih tahu 1 sampai 5 menggunakan skala Likert kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang contoh yang kedua nih biar lebih paham. Kan tadi hubungannya X-nya komunikasi interpersonal, Y-nya motivasi berprestasi. Saya ambil yang X dan Y-nya aja ya, dua variabel aja yang mudah dipahami. Nah sekarang saya ambil contoh yang Y. Y-nya adalah motivasi berprestasi. Apa yang mau diukur? Jelaskan. Saya ambil contoh 3 aja ya, yaitu adalah usaha untuk sukses. 2, rasa percaya diri. 3, standar keberhasilan. Sebetulnya ada komponen lain, tapi ini supaya mudah aja saya ambil 3. Usaha untuk sukses, rasa percaya diri, dan standar keberhasilan. Nah, bagaimana motivasi berprestasi itu diukurnya? Dijelaskan definisi operasionalnya sebagai berikut. Usaha untuk sukses adalah curahan waktu, tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan. Berarti ukurannya adalah berapa lama dia mencurahkan waktu untuk hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran misalnya, atau proses apalah yang mencapai prestasi berprestasi dari pendidik ya. Motivasi berprestasi dari seorang pendidik. Jadi curahan waktunya berapa lama? Dari 24 jam yang dia miliki, berapa lama untuk curahan waktu untuk mencapai sukses. Kemudian yang kedua, rasa percaya diri. Apa definisi operasionalnya? Yaitu tingkat keberanian dalam bersikap dan berperilaku. Itu definisi operasionalnya. Kemudian yang ketiga, standar keberhasilan, yaitu ukuran yang digunakan oleh pendidik dalam menyelesaikan setiap tugas-tugasnya yang menjadi kewajibannya sebagai seorang pendidik gitu. Jadi standar keberhasilan dia seperti apa sih? Misalnya kalau melakukan suatu pekerjaan biasa aja sesuai standar, atau ingin yang sangat bermutu misalnya gitu. Atau misalnya yang penting pekerjaannya sudah selesai gitu ya. Berarti yang penting pekerjaannya sudah selesai, terus di atasnya misalnya sesuai standar ya operasional yang ada di sekolah tersebut, atau dia memang punya standar yang paling tinggi, yaitu harus pekerjaannya itu dinilai sangat bermutu gitu ya.
Nah, di level mana dia? Itu yang akan kita ukur. Lalu dijelaskan di bawah pernyataan tadi, skala pengukuran motivasi berprestasi adalah skala ordinal dengan skala Likert 1 sampai 5. Jadi ini panduannya. Nah, kalau kita sudah punya ini, lalu kita turunkan menjadi item tes sebagai alat ukur. Ya, jadi itu contoh dari definisi operasional, bukan definisi istilah. Ya, jadi sekali lagi definisi operasional itu gunanya untuk mengukur, ya, mengukur variabel. Jadi kalau kita lihat, misalnya begini, Bu, apakah semua, mungkin mahasiswa ada yang tanya, apakah semua variabel itu harus didefinisikan? Ada juga yang tidak, yang sudah baku, yang sudah dipahami oleh semua orang. Misalnya tinggi badan, misalnya berat badan, itu kan nggak usah didefinisikan lagi. Orang juga udah tahu tinggi badan berarti alat ukurnya apa, kalau berat badan alat ukurnya apa, dan cara mengukurnya seperti apa. Yaitu contoh, dan banyak yang lain-lain yang tidak harus didefinisikan. Jadi kesimpulannya, yang didefinisikan itu adalah variabel yang masih ada peluang perbedaan persepsi, ada peluang perbedaan makna. Oleh karena itu kita definisikan dulu supaya ada koridor, ya, supaya ada frame-nya dulu. Setelah itu baru kita membuat item tesnya, membuat alat ukurnya. Baik teman-teman sekalian, jadi membuat definisi operasional dalam sebuah penelitian adalah suatu yang esensial, ya, yang harus kita lakukan. Nggak bisa enggak. Kalau tidak melakukan, nanti alat ukurnya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena masih membuka peluang untuk perbedaan makna, perbedaan persepsi terhadap variabel tersebut. Jadi agar di saat collecting data itu penelitian tidak melakukan kesalahan, maka lakukanlah definisi operasional, ya. Jadi jangan dianggap enteng, karena dengan definisi operasional itu teman-teman akan dapat kemudahan di dalam collecting data pada saat melakukan proses penelitian. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.